Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pengujian perangkat lunak. Kita masuki minggu keempat, kita akan membahas mengenai white box testing. Kita sudah bahas kemarin black box testing, yaitu testing tidak melihat kode program, gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke white box testing. Nanti kita akan tahu apa itu, dan ini adalah part 1, kita akan bahas tentang khususnya mengenai control flow coverage. Oke, baik. Ya, jadi kita akan bahas apa itu white box testing, kemudian nanti kita lihat advantages and disadvantages-nya. Kemudian kita akan lihat apakah kegunaan dari coverage based testing. Kenapa kita harus belajar itu? Kemudian tadi topik utamanya adalah control flow coverage. Dari sesi ini diharapkan kalian tahu cara melakukan control flow coverage ini. Dan dari sana kita harus bisa nanti mengenerate test suite. Test suite kumpulan test case. Baik. Oke, what is white box testing? Ya, jadi tadi sudah kita sebut bahwa kita sudah belajar black box. Black lawannya adalah white, gitu ya. Kalau black mengatakan tidak melihat kode program, maka di white box testing sebaliknya kita akan menginspeksi langsung kode program. Sehingga ini disebut juga dengan code based testing or glass box testing, karena kita melihat dalamnya. Apa yang ada di dalam itu akan terlihat seluruhnya untuk proses testingnya, atau disebut juga structural testing karena kita nanti akan melihat kode itu sebagai sebuah struktur, ya, bagaimana struktur programnya berjalan sehingga kita bisa melihat coveragenya seperti apa, ya. Dari source code inilah nanti kita generate test case, ya, dan ya kita akan melihat bagaimana jalannya kode program nanti dieksekusi, sehingga kita tahu karakteristik pengujian kita, kode-kode mana saja dieksekusi bila sebuah test case dijalankan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam diagram ini, model ini ya, ini adalah common view dari white box testing. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kita melihat program, ya, ada program di kotak yang di tengah, ya, kodenya if A lebih besar dari B, then do something, else do other things. Nah, kita akan menginspeksi ini. Kalau kita masukkan input, kode mana yang akan dieksekusi untuk menghasilkan output, ya. Kemudian akan dilakukan pemilihan berdasarkan pemilihan strategi, berdasarkan informasi dari tadi kode mana yang sudah dieksekusi oleh pengujian oleh input sebelumnya, sehingga menjadi strategi saya untuk memilih input selanjutnya atau test case selanjutnya. Itu kira-kira gambaran umum dari white box testing, gitu ya. Jadi tergantung nanti bagaimana strategi kita memperlakukan informasi yang kita peroleh dari hasil eksekusi terhadap program yang ada di kotak tengah. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi ada advantages and disadvantages-nya tentunya, ya. Apakah keuntungan dari white box testing? Ya, test implemented modules. Jadi sekalian kita memang memeriksa modul by modul, ya. Dan ya kita bahkan mungkin nggak tahu fitur apa itu, nggak perlu kita tahu, tapi dengan mengetahui logic di dalam sebuah kode program, kita tahu program akan berjalan kemana. Ya, flow-nya akan kemana, sehingga kita betul-betul menjalankan flow tersebut, sehingga modul itu bisa kita periksa coverage-nya, sehingga tentu nanti kita berharap semua kode dalam modul tersebut tereksekusi, ya, karena kita bisa inspeksi tadi code by code yang dieksekusi oleh test case yang kita jalankan. Kita bisa memastikan bahwa kita punya cara lah, bergantung strategi kita ya, untuk memastikan bahwa semua kode di modul kita sudah dieksekusi oleh test case yang kita punya, ya. Sehingga kita harapkan harusnya gitu ya, karena kode yang mengandung fault, kode yang di dalamnya ada kesalahan, itu
itu sudah dieksekusi sehingga failure yang diakibatkan oleh fault tersebut harusnya terdeteksi. Ya, ini kan nggak bisa kita jamin kalau di black box. Black box saya nggak lihat code, pokoknya fungsi ini, kalau inputnya ini, outputnya ini nggak, gitu kan. Kita hanya membandingkan expected output dengan actual output langsung gitu. Tanpa melihat bagaimana programnya berjalan gitu. Tidak ada strategi saya melibatkan terhadap tadi apakah kode-kode saya sudah dijalankan. Kalau di sini kita akan inspeksi semuanya sehingga kita tahu apakah faults sebenarnya sudah tersentuh gitu ya. Nah, kalau semua kode sudah tersentuh dimanapun faults itu pasti sudah tersentuh sehingga intuisinya apapun failure yang ada di kode di aplikasi saya itu harusnya terdeteksi, ya, terdiscover sehingga kita bisa mendeteksinya gitu loh. Itu advantages-nya, ya. Jadi dengan coverage kita bisa lebih percaya diri untuk memastikan bahwa semua faults, kalau ada pun faults pasti sudah tertangani. Tapi disadvantages-nya apa? Ya. Not test specified but not implemented modules gitu. Ada mungkin yang sudah ada di spesifikasi jadi kebutuhan tapi belum diimplementasikan gitu ya. Itu waktu unit dan integration testing mungkin sudah kita temukan case seperti apa itu. Nah, waktu kita cepat inspeksi kode, mungkin aja masih ada kode yang belum ada yang sebenarnya sudah ada di spesifikasi. Ya bisa toh, gitu ya. Sebenarnya ada karena kita nggak melihat ke fungsional isunya, padahal ada fungsi yang masih tertinggal. Kita go ke program yang disodorkan oleh si programmer. Jadi kita hanya menginspeksi apa yang memang di code si programmer. Padahal ada kemungkinan juga ada fitur atau fungsi yang tertinggal oleh si programmer. Nah, ini kan bahaya sekali, ya. Karena sebenarnya software berkualitas, tujuan utamanya adalah memeriksa apakah semua fiturnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, semua fitur harus lengkap. Software berkualitas adalah all the requirements provided, baik explicit maupun implicit requirements, gitu kan? Nah, jadi ada kemungkinan itu jadi tertinggal, itu disadvantages-nya. Ya, jadi selain itu, tadi ada blocking status di testing, karena testing cannot be implemented, ya mungkin plan-plannya sih udah gitu ya, tapi belum bisa diimplementasikan kalau kode belum selesai, kalau si programmer belum menghasilkan kodenya. Ya, nah apalagi disadvantages-nya, tester sendiri harus punya programming skills. Karena apa? Dia sebenarnya jadi kompilator toh. Saya harus tahu logiknya program ini akan seperti apa. Bukan sekedar memprogram sebenarnya, tapi mengcompile. Jadi lebih dari programming, ya. So tester need to have skills more than this programming, ya. Nah, tadi saya harus menjadi seorang yang bisa mengerti bagaimana jalannya program tersebut. Kompilasi lah, sintaksnya bagaimana, semantiknya bagaimana, itu harus saya pahami betul, gitu ya. Itu disadvantages dong, karena kita ada kebutuhan tertentu terhadap seorang tester. Nah, tadi sebenarnya kita cerita bahwa why white box testing important, ya. Ini intuisi dari white box testing atau coverage testing sering disebut juga, ya. Kalau ada a program is not covered, itu intuisinya. A certain part of the program is not covered, we cannot know whether there are faults inside that part, ya. Kalau ada program tidak tereksekusi, berarti bila ada faults di dalam program tersebut, tentu kita tidak akan bisa mendeteksi failure yang disebabkannya. Itu intuisinya, ya. Jadi kita akan memastikan kita mendeteksi failure yang disebabkan oleh semua faults kalau kita sudah mengeksekusi semua kodenya dengan test case yang kita punya, gitu ya. Nah, ada dua nanti coverage criteria, ada control flow coverage, kita akan melihat bagaimana flow berjalannya kode,
Tapi kita juga bisa melihat dari bagaimana perjalanan data dalam program tersebut. Ya, misalnya ada variabel, datanya ini akan berubah seperti apa kalau test case dieksekusi. Control flow tadi, kalau saya mengeksekusi, dia akan pergi ke path yang mana, itu kira-kira control flow coverage. Ya, oke. Jadi kita dalam melakukan coverage testing, ini adalah prosedurnya, ya, harus ada coverage criterion, ya, harus ada kriteria coverage, ya, list out all the items to be covered, ya. Nanti dibilang saya mau coverage kriterianya adalah statement, artinya setiap kode tanpa melihat logiknya harus di covered, gitu ya. Atau saya mau lihat dari kalau dia masuk if, dia akan jump kemana kalau test case-nya benar, kalau nilai sebuah variabel nilai kondisinya benar akan mengeksekusi mana sehingga jump ke branch yang mana, gitu ya, decision coverage gitu. Jadi tergantung, yang akan pengaruh terhadap kriteria coverage yang akan kita pakai. Kemudian kita akan membuat test case yang bisa mengeksekusi masing-masing kriteria tadi. Jadi kalau kita bilang ada 100 statement dalam kode, berarti kita harus menemukan test case yang berhasil mengcover ke 100 statement tersebut. Kalau kita pakai branch tahu ya, if then else mungkin paling mudah ya. For juga ada branch-nya kan. Setiap ada kondisi pasti ada branch gitu kan. Karena kalau true kemana, kalau false kemana. Oke, jadi kita harus menemukan test case yang akan pergi terhadap branch-branch tersebut. Itu kira-kira prosedur dalam coverage testing. Oke, nah sekarang bagaimana kita tahu bahwa sebuah item atau tadi code ya telah dieksekusi kan gitu. Ya, nah ini bisa dilakukan dengan program instrumentation. Memang si tester harus menginsert some printing statements to trace the program execution. Ya, jadi kita bisa tahu path-nya dengan menginjek lah ke programnya prosedur-prosedur yang bisa menyatakan bahwa line di bawahnya atau line yang dia tempati sudah disentuh, gitu ya. Nah, tapi harus dipastikan jangan sampai injecting atau insert yang statement yang kita insert ini jangan sampai mengubah output, karena esensi dari failure kan outputnya. Kita harus bandingkan actual output terhadap expected output. Jangan sampai actual output berubah karena program instrumentation kita. Ngerti ya maksudnya ya? Kan kita nanti harus mengatakan, oh kode ini disentuh, kode ini disentuh. Kita pasti akan tambahkan ke kode itu. Tapi ingat, kode itu jangan sampai mengubah perjalanan si program dan juga output si program. Paham ya? Oke. Nah, tadi kriteria ya. Untuk control flow coverage ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang disebut dengan statement coverage testing. Ya, jadi statement. Nanti kalian coba cari tahu apa sih yang disebut dengan statement dalam sebuah program. Kemudian tadi saya sudah singgung sedikit mengenai branch atau sering juga disebut decision coverage testing. Nanti ada yang disebut dengan condition coverage, ada kemiripan ya antara branch dengan condition. Ya, tapi nanti akan ada perbedaannya setelah kita pelajari. Nah, ada juga decision condition digabung. Decision condition coverage. Nah, ada pula modified condition dan decision coverage. Kemudian ada multiple condition coverage. Ini nanti akan kita lihat dan pelajari detail masing-masing. Kemudian untuk data flow coverage testing, tadi kita melihat aliran datanya. Jadi kita akan lihat variabel, predikat gitu ya. Bagaimana datanya setiap eksekusi dari setiap kode. Ya. Jadi ini ada klasifikasinya all defs, ya. All definition, all C uses, all P uses, ya. Nanti ada penjelasan masing-masing ini di pertemuan berikutnya tentang data flow coverage ya. Ini yang perlu nanti kalian bisa implementasikan sebagai seorang calon tester ya.
Nah, sebelum nanti kita pergi ke tadi teknik-teknik atau klasifikasi dari masing-masing coverage testing atau white box testing, baik control flow maupun data flow, kita perlu ingat istilah-istilah ini waktu kita membuat sebuah path gitu ya. Ada yang sebut node. Node itu apa? A block of statements that is not separated by any branch. Jadi node adalah simple ya. Block statement, kumpulan statements yang tidak terpisah oleh adanya kondisi atau branch ya, percabangan. Ya. Kemudian edge itu link between nodes. Jadi yang menghubungkan satu node ke node berikutnya adalah edge. Ya. Kemudian branch adalah an edge associated with the true or false. Jadi kalau ada satu node ke node lain itu karena ada if true jadi ke node mana, if false node ke mana. Nah, edge ini disebut dengan branch. Ya. Jadi itu akan disebut juga decision node ya. Atau disebut predikat. Predikat adalah decision node yang melibatkan true dan false. Ya. Oke, nanti kita akan lihat di next slides ya. Bagaimana itu berlangsung. Nah, ini contoh program. Sekarang kita lihat program ini fungsi sub F1 gitu ya. Prosedur ya, sub ya. F1 ada kodenya 11 line. Tapi yang kita sebut statement itu adalah 6 statement ya, udah jelas di situ ya. In Z apakah statement ya, SA1. Z sama dengan 5 statement kedua. If A lebih besar 1, and B sama dengan 0 statement ketiga. Ya, kurung kurawal apakah statement? Bukan, gitu ya. A sama dengan A tambah 10 adalah statement. Statement keempat, Z sama dengan Z tambah A tambah B, statement kelima. Print Z, statement keenam. Gitu ya. Itu statement. Nah, sekarang kita mau lihat node. Tadi nodes adalah kumpulan statements yang belum ada percabangannya, gitu ya. Jadi, statement 1 dan 2 yang ada di program baris ketiga dan 4, dia kan belum ada percabangan kan, belum ada cek kondisi true false sehingga pergi kemana. Dia masih sejajar, gitu ya. Jadi statement 1, statement 2 itu adalah node 1. Ya, termasuk dalam node 1, masih node 1 node ya. Ya, kemudian dari statement kelima ada percabangan di sana. Dia akan true kalau A lebih besar 1 dan B sama dengan 0. Selain itu false. Ya, nah ini akan menjadi node kedua, ya. Kalau dia true akan pergi ke statement ke-7. Berarti statement ke-7 adalah node ke-3. Ya. Kalau dia false apa? Oh, nggak ada. Dia langsung pergi ke-8. Akhirnya jalanin sekarang line ke-9. Itu node ke-4. Apakah 10 node baru? Enggak. Karena dia nggak ada percabangan lagi. Ya. Jadi ini adalah 6 statement, 4 nodes. Ya. Nah, kalau kita gambar control flow graph-nya, tadi node 1, ya, jadi ada yang di lingkaran 1 adalah node 1 artinya, ya, node 1 adalah yang memulai berjalannya program, kemudian setelah selesai itu dieksekusi akan masuk ke node 2, node 2 ada percabangan, yakni ke cabang B dan cabang D, atau ke node 3 dan node 4. Node 4 kemudian menjadi go to end. Inilah control flow graph dari kode program ini. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat program yang lebih panjang sedikit gitu ya. Ini bagaimana kita menentukan nodes dari kode ini. Ya, ini sebuah kelas lah atau fungsi yang get extra hours gitu. Ada berapa line of code? Ada 18. Berapa statement? 10 statement. Kita bisa lihat ya, kurung kurawal tidak dihitung gitu ya. White space tentu tidak dihitung gitu. Ya. Jadi statement 1 sampai statement 10 harusnya sudah kalian pahami lah kenapa itu statement gitu ya. Nah, kita sekarang membuat node-nya. Tadi statement 1 sampai statement 3 itu masih dalam satu garis lurus ya, belum bercabang. Ya, sehingga itu menjadi node 1.
Percabangan terjadi suatu kondisi I lebih kecil dari 6 session, number of session, atau statement 4 dieksekusi. Nah, dia akan pergi ke percabangan true or false. Itulah note 2. Note 2, kalau true dia akan pergi ke 8. Ya kan? Ternyata note 8 ini pun akan mengakibatkan percabangan. Sehingga itu menjadi statement 8, line 8, statement kelima, itu menjadi note ketiga. Ya. Kalau kondisi di statement kelima atau note ketiga itu true, dia akan mengeksekusi yang statement 6 atau line 10. Berarti dia adalah note keempat. Kalau dia salah, akan mengeksekusi statement ke-8 atau else sebenarnya statement ke-7 ya. Statement ke-8 dan itu menjadi note ke-5. Ya. Nah, kalau kedua-duanya itu sudah selesai, akan ada dieksekusi statement ke-9. Sehingga statement ke-9, karena 2, note 4 dan note 5, akan bermuara ke note 6. Gitu kan? Di statement ke-9. Jadi, ada note ke-6 di situ. Tapi kalau false while-nya, dia akan langsung ke line ke-18, ya. Artinya ke statement 10, sehingga statement 10 adalah note ke-7. Jadi program ini program ini ada 10 statement dengan 7 note. Jadi kalau kita gambar tadi statement 1 go ke statement 4 masih garis lurus ya. Statement 1 go ke statement 4 ke note 2 maksudnya. Note 1 go ke note 2. Note 2 kalau true go ke note 3, kalau false, go langsung ke note 7, gitu ya. False, tapi kalau true, go ke note 3. Note 3, kalau dia true, dia akan pergi ke note 4, kalau false, dia ke note 5. Ya, nah ini ada masalah nggak? Dari note 4, ya harusnya nggak bisa berakhir ya dari note 4, ini ada kesalahan ya. Sengaja supaya kita bisa melihat nanti. Note 5 akan go ke note 6. Note 4 juga go ke note 6. Dua-duanya note 4 dan note 5 pergi ke selanjutnya adalah note 6. Setelah note 6, ya, note 6 ada harusnya perulangan ke note 2 kalau untuk memeriksa apakah masih true atau tidak. Kalau true akan balik ke note 3, kalau false baru ke note 7. Ya, ada kesalahan dikit ya, bahwa dari note 4 ke 6 harus ada panah. Ya. Ya, saya harap kalian sudah paham dengan contoh yang simple ini. Harus clear dulu bagaimana kita membuat control flow graph. Oke, jadi saya harap kalian sudah paham apa itu white box testing, dan satu komponen yang sangat penting adalah control flow graph. Kita sampai di situ dulu. Kita lanjutkan nanti ke jenis-jenis control flow graph yang sudah disebutkan tadi. Kita lebih detail dan bisa mempraktekkannya. Demikian materi kita untuk sesi ini. Bila ada pertanyaan, we can discuss it in our WhatsApp group. Ya, please be active there. Ya, dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian, demikian pertemuan kita.